Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ruwiya 'anid Dhahhak an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Dhahhak dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin wala imra'atin tawadda'a fa sanal wudu'a thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha." Tidaklah seorang hamba baik yang laki-laki maupun yang perempuan dia berwudu lalu memperbagus wudunya. Kemudian setelah berwudu dia membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir surat. Illa Allah Ta'ala bikulli harfin minha mi'ata darajatin, melainkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap huruf yang terdapat di dalam surat tersebut sebanyak 100 derajat. Setiap satu huruf 100 derajat. Setiap satu huruf 100 derajat. Berapa huruf yang ada dalam surat tersebut? Maka itu artinya Allah Ta'ala memberikan banyak sekali derajat pada orang yang wudu lalu membaca surat tersebut. Bukan hanya itu, wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan. Allah juga menciptakan baginya dari setiap tetesan yang menetes dari wudunya yaitu satu malaikat. Setiap satu tetes satu malaikat, yang mana malaikat tersebut tugasnya yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Tugasnya memohonkan ampun bagi orang tersebut sampai hari kiamat. Itu amalan diantaranya amalan yang dilakukan setelah wudhu, yaitu membaca surat inna anzalna. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tawadda'a fasanal wudu'a thumma rafa'a tarafahu ila as-sama'i faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, memperbaiki wudunya dari yang semula belum bagus karena mungkin sunnah-sunnahnya tidak dilakukan, atau sudah melaksanakan sunnahnya atau tidak melaksanakan, tidak memperhatikan adab-adab tata cara berwudu. Dia memperbagus wudunya, kemudian dia mengangkat matanya, melihat ke langit, lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannatis samaniyatu, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyasha, yang mana dia akan masuk terserah dari pintu mana saja yang dia suka. Begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala yang diberikan kepada hambanya, sehingga amalan-amalan yang sekiranya ringan bagi seorang hamba tapi diberikan balasan yang sangat besar, yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a lis-salati fa sanal wudu'a thumma qama ila as-salati fa innahu yakhruju min khati'ati ka yawma waladatsu ummuhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan salat lalu dia memperbagus wudunya, memperbaiki wudunya, maksudnya dengan menjaga syarat-syaratnya, fardu-fardunya juga dipenuhi, lalu sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya juga dipenuhi, lalu dia berdiri melaksanakan sholat, maka dia akan keluar kesalahan-kesalahan, dosa-dosanya dari orang tersebut sebagaimana dia orang yang baru terlahir dari ibundanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a 'ala tuhrin kutiba lahu 'ashru hasanatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci, artinya dia memperbarui wudu. Syaratnya dia belum batal dari wudu yang sebelumnya, lalu wudu tersebut sudah digunakan untuk melaksanakan sesuatu yang memang butuh untuk wudu, misalkan kayak sholat, baik sholat yang wajib ataupun sholat sunnah, atau
sudah dipakai untuk membaca Al-Quran, maka itu namanya tajdidul wudu. Kutiba lahu asyru hasanatin, akan dicatat baginya 10 kebaikan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu syatrul iman. Wudu itu separuhnya iman. Yang demikian itu dikarenakan karena iman itu ya membersihkan najis kotoran-kotoran batin, sedangkan wudu menyucikan najis-najis kotoran secara zahir. Maka dari itu kita usahakan ketika kita berwudu, kita mengingat, berpikir, mengingat tentang betapa banyak dari anggota wudu, anggota yang kita basuh, dari mulai wajah, dari mata, kita banyak mengingat, banyak melakukan dosa dari mata, dari mulut, dari telinga, kemudian dari tangan. Ketika membasuh tangan, maka kita ingat berapa banyak dosa yang kita lakukan dari tangan, maka dari itu akan keluar kotoran-kotoran. Kemudian dengan kita berkumur, ya, mungkin kita seringkali menggunjing orang lain, menghibah orang lain. Dari gerakan wudu yang berkumur itu maka akan menghapus, akan menghilangkan, merontokkan dosa-dosa yang dihasilkan dari mulut dan juga dari anggota-anggota badan yang lainnya. Dari kaki, berapa lama, berapa sering kita berjalan menggunakan kaki kita ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi. Sebab Nabi SAW bersabda, man dzakarallaha inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu. Barang siapa yang zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang berwudu, maka akan disucikan, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasad semuanya. Jadi bukan hanya yang terbasuh saja oleh air, akan tapi semuanya. Wa man lam yadhkurillaha lam yutahhir minhu illa ma asabal ma'a. Akan tapi jika dia tidak mengingat kepada Allah ketika dia sedang berwudu, maka Allah pun tidak akan membersihkan dari orang tersebut semua jasadnya, melainkan yang terkena air saja. Maka dari itu agar wudu kita sempurna, usahakan ketika wudu kita khusyuk sambil mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosa kita yang dilakukan dari anggota badan kita, yang mana anggota badan kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Dan sebagai bentuk syukur kita ketika kita diberikan anggota badan yang sempurna, yaitu menggunakan anggota badan kita untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Mata digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk memandang wajah orang tua dengan penuh kasih sayang. Kemudian mulut kita digunakan untuk berucap yang baik, untuk membaca Al-Quran, membaca ilmu-ilmu, untuk memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkan. Tangan kita digunakan untuk membantu orang lain, membantu untuk bekerja untuk dirinya sendiri, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur. Wallahu a'lam bishawab.